Kan ada puasa dito. Kita adu setnya atau Lama bicit lah deh. lihat lah. Lah, itu lah mulai deh. Tidak ada ikut ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita dapat hadir kembali ke rumah salah satu anggota perguruan yasin kita, yaitu Ibu Umil sekeluarga. Salam dan salam mari kita ucapkan bajunya kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Yang dihormati Ibu Pengurus Yasin, anggota Bari Yasin, ibu-ibu orang tua kami, dan yang kita muliakan ahli bait dan rumah yang telah menyediakan tempat buat kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum melanjutkan pengajian, mungkin kepada ibu mungkin banyak yang tahu, tapi di satu sisi kita sampaikan juga. Apa yang kita sampaikan yaitu masalah salam. Jadi kalau ada salah satu dalam anggota pengurus yasin kita itu menyampaikan salam, itu sunat hukumnya. Tapi kita yang mendengar itu hukumnya wajib menjawab. Jadi arti wajib itu kalau diperbuat dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Jadi kalau ada bagi ibu-ibu sambil mingan anak, sambil minum air kopi, air teh, berbual-bual, ketika salam itu kalau bisa dijawab. Karena apabila kita tidak menjawab, tidak ada doa keselamatan bagi pada awak dan kita mendapat dosa. Ibu para jemaah yasin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengajian itu tujuannya adalah yaitu merubah daripada tak tentu menjadi tentu. La terlupa diingat balik, itu gunanya gitu. Artinya kita setiap hari itu umur semakin kurang, tentu yang paling kita ajukan itu orang yang paling sukses kata Rasulullah. Kalau pada segi dunia mungkin kalau kita pandang mungkin banyak autonya, pejabat, kemewahan, tapi orang yang paling sukses itu mengajukan hari esok apa amal yang akan dibuat. Itu yang paling sukses. Karena apa? Semakin naik, semakin putar waktu kita. Ibarat air itu 10 cangkir dalam termos itu secangkir air, berarti setiap air itu berkurang. Artinya umur kita seperti itu juga. Setiap air berkurang, tak ada bertambah. Jadi kalau umur 63 tahun selama umur Nabi, kalau ada umur kita 45 atau umur 40, berarti sekian tahun lagi itu hidup. Itu pun kalau sampai segitu. Jadi orang yang paling baik itu, orang yang paling sukses itu mengajukan hari esok amal apa yang akan ditambah. Artinya amal yang biasa mungkin dahulu ke sehari ke 10 selawat, mungkin sebagi seboleh. Itu yang paling baik. Karena di satu sisi tidak ada manusia itu yang menyesal awalnya. Tak ada yang menyesal. Kalau ada yang menyesal gitu mungkin kita kaya semua dulu. Apa sebab? Karena tidak sedikit dari peninggalan daripada waktu itu yang kita buang tak kita gunakan. Tapi di satu sisi karena kalau menurut agama itu juga kita menyesal itu apabila masuk kubur. Setiap langkah, setiap detik, setiap tempat yang kita lalui itu ibarat dalam kitab diterangkan 24 jam itu di padang mahsyar itu 24 kotak. Jadi setiap hari umur kita itu 24 kotak, 24 jam. Sehari jam itu dari jam 7 ke jam 8 kotak kita apa isi.
Dari jam 8 ke jam 9 apa kotak itu isi. Jadi setiap itu ada penyosang dalam kotak itu, ada kegembiraan dalam kotak itu. Setiap hari seperti itu sampai menuju ke Siratal Mustaqim, sampai ketimbangan alam hisab. Jadi setiap kotak itu di situ mana tempat-tempat kotak yang ada kita meninggalkan ketaatan, di situ kita akan sangat menyesal. Nah, ibu-ibu para jemaah, mungkin penyampaian gitu ya agak-agak apa lah sedikit. Apa nama tadi, mengingat ladu nembuban salah suami dia agak-agak pode juga sedikit gitu kan, supaya nak kalau ibarat air itu nak tambah toang gitu kan, ibarat jalan gitu nak tambah usai. Apa nama tadi, karena dunia kota lama nih. Dunia kota lama kita tengok tingkat-tingkatan daya awak lebih mupui. Ini tingkat nawak lah bangsa juga, tapi lepupui semua. Tapi generasi awak kita akan mengganti nawak. Setiap awak kau gini gua yang berlaki yang berbini itu ada niat punya anak. Niat anak punya cucu pula. Nah, itu, jadi kalau niat nak punya cucu tu, ya Allah satu tantum sampai ke kena bercicit lagi dah. Nah, mungkin ketika cucu lahir awak pun mati pula. Jadi di satu sisi setiap langkah-langkah kita isi dengan ibadah. Para jemaah hari Yasin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pada potong itu pengajian kita yaitu memperbaiki diri dengan sholat, dengan sembahyang. Jadi sembahyang itu banyak yang dibaikkannya. Yang pertama akhlak kita dibaikkan dengan sembahyang. Yang kedua joki kita dibaikkan dengan sembahyang. Dan juga di satu sisi hubung silaturahmi kita dibaikkan dengan sembahyang. Jadi sembahyang itulah membaikkan seluruh yang berlaku dan selama perjalanan kita hidup, itu yang memperbaiki sembahyang. Jangan heran lagi, oh itu masih mantap sembahyang kita kusuk kita sembahyang kita, tapi di satu sisinya kita tak paham dengan kojo-kojo kita, Allah akan membukakan banyak hal di dalam ibadah kita. Contohnya masalah orang rezeki, kita tengok baca antara dulu antara dua surat. Rabbi firli warhamni wajburni. Jadi di satu sisi Allah menurunkan rezeki, kita ada doa dalam sembahyang, ya dah. Dalam penyembah kita inna sholati lengkap segala-galanya. Jadi sembahyang itulah salah satu modal untuk memperbaiki budi pekerti akhlak kita, untuk memperbaiki hubung silaturahmi kita, untuk memperbaiki urusan rezeki kita. Yakinlah, saya yakin. Karena apabila kita dekat dengan induk somang itu kaya, pasti seluruh kebutuhan kita tak perlu kita tanya, pasti dibawainya. Apalagi Allah SWT yang maha kaya, apabila baik hubung kita dengan Allah yaitu sembahyang, itu alhamdulillah seluruh perjalanan hidup kita akan baik, dan sembahyang itu salah satu untuk masuk surga. Kalau sembahyang kita lalaian, kita abaian, kita tinggalan, sebagaimanapun ibadah kita yang lain jangan diabaikan. Tetap masuk neraka walaupun masuk surga. Karena sembahyang itu salah satu modal untuk masuk surga. Dalam kitab Kasiful Ghaib diterangkan satu waktu kita meninggalkan sembahyang tidak dikado itu 60 tahun masuk dalam neraka. Nah, itu lama. Satu kotu. Jadi setiap kita meninggalkan sembahyang satu kali itu ada tapak cak neraka. Nah, sebulan dan sebulan tautang 60 tahun masuk neraka. Jadi itulah tadi gunanya sembahyang. Jadi jangan disangka di rumah awak ikola bala, ikola azab, ikola masalah. Kenapa? Karena bisa jadi rumah kita tak sembahyang. Bagi kau banyak masalah, bagi kau banyak kesusahan, bagi kau banyak azab datang tanah. Tengok pula sembahyang, atau enggak sembahyang, tapi sembahyang itu tak pernah ditengok. Artinya tadi sembahyang itu sekitar melopekkan utang, tak bisa. Artinya sembahyang itu memang sesuatu yang perlu kita perbaiki. Karena apa? Karena jalur untuk masuk surga itu sembahyang. Itu amal pertama-tama ditanya, bukan amal sedekah, ya, bukan amal naik haji, bukan amal puasa, bukan berbakti pada ibu bapak, bukan berbuat baik kepada manusia. Amal pertama-tama di pada masyarakat itu ditanya amalan sembahyang. Artinya pertama ditanya. Jadi apabila baik kita sembahyang kita, seluruh dosa-dosa yang lain itu, kekurangan itu ditutup dengan sembahyang. Karena dalam sembahyang itu di dalam kitab Mutahul Jannah, ya. Nah,
Ada mengucap 25 syahadat dalam sembahyang itu. Ada sembahyangnya itu sendiri, ada puasa di dalam sembahyang, tidak? Ada zakat di dalam sembahyang, ada haji di dalam sembahyang. Rukun Islam yang 5 itu lengkap di dalam sembahyang. Kita tengok mengucap 25 syahadat ada dalam sembahyang, ada kan? Sembahyang ada. Nah, arti puasa itu ada tak makan minum dalam sembahyang? Tak ada. Nah, dan juga berarti sembahyang itu adalah pembersih, menghapus dosa. Zakat itu pembersih. Zakat badan kita, zakat otot itu membersihkan otot kita, membersihkan badan kita. Sembahyang membersihkan daripada dosa. Nah, arti rukun haji itu pindah-pindah, tengok kita dari rukun ini ke rukun fi'li ke rukun kaum, di segala macam pindah. Artinya maka itu dalam sembahyang itu lengkap. Maka itu bagi pernah sembahyang Sayyidina Ali itu, apa kata Rasulullah? Wahai Sayyidina Ali, seandainya engkau sembahyang sekali sejumlah hidup engkau, ngajak mulai dari takbir disudai dengan salam semata-mata ingat karena Allah, tak ada terlupa dengan Allah Ta'ala, dan sekali cukup untuk masuk surga. Nah, itu sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang sunat cukup untuk masuk surga. Tak payah sembahyang selama-lama. Apa itu pose palu sembahyang. Sementara orang ajak mulai dari hidup sampai mati belum tentu untuk tutup masuk subuh gitu. Kenapa tadi? Kita sembahyang kita banyak melayang-layang, ya lah. Banyak melayang, ingat pada tiup, ingat pada cucu, ingat pada anaknya lah, ingat pada ampai kainnya lah, macam mana sembahyang kita. Kenapa sembahyang kita tak pernah kita teliti? Bosan itu aja sembahyang, karena sembahyang itu tak diteliti. Ibu para jemaah Yasin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sembahyang apa nama tadi? Seperti tiang sembahyang. Apa banyak tiang sembahyang, Bu? Kak? Apa nama lagi? Mana Korea kak? Ada berapa tiang sembahyang? Jadi kalau rumah tak bertiang, mana nak sangkut lah? Berapa? Ya, pertama. Jadi tiang sembahyang itu 3. Pertama hadir, hadir hatinya kepada Allah. Jadi kita togak nak sembahyang itu bukan suatu ini, pada hakikatnya bukan sunnah. Artinya togak nak sembahyang itu kita wajib mengingat Allah lagi. Karena tujuan kita sembahyang bukan menyembah tiket sembahyang, ya dah. Tujuan kita togak dan tiket sembahyang itu menyembah Allah. Nah, dihadirkan hati dulu kepada Allah. Jadi jalan menghadirkan hati kepada Allah itu sangat banyak. Ada yang sebagian mengatakan baca Qul a'udzu birabbin nas sampai sudah. Ada lagi baca la haula wala, ada lagi baca illa antal maqsudi. Ada sebagian itu menyuruh kita bertobat dulu sebelum mengangkat salat. Ada bagian, banyak bagiannya. Ada lagi puncaknya minallah billah billah. Itu puncaknya. Nah, itu puncaknya. Artinya apabila kita sampai pada maqam itu, insyaallah mudah-mudahan sama yang kita ada portion ingatnya. Minallah billah billah. Apa arti itu? Minallah, dari Allah perintah sembahyang, ya dah. Minallah billah. Nah, billah dengan pertolongan Allah kita bisa mengajukan sembahyang. Billah bagi Allah. Nah, insyaallah sembahyang kita kalau 10 menit itu ada porsinya ingat kepada Allah Ta'ala. Ambuka perintah Allah Ta'ala nama kojon. Dengan pertolongan Allah ambu bisa mengajukan sembahyang. Bagi Allah tak ada yang lain-lain, semata-mata Allah yang ada. Artinya kita terapkan sebelum togak tadi, togak sembahyang tadi, sebelum usolli. Karena apa? Karena sangat banyak gangguan waktu usolli itu. Kalau kita tidak ingat pada mengkoronanya, sengaja aku sembahyang fardu maghrib, sengaja aku sembahyang fardu isya, tengok karang biasa ni, total. Itu kan kuatnya. Di dalam takbiratul ihram itu kalau tidak ingat pada apa yang kita kojol itu, sengaja aku sama yang fardu subuh, sengaja aku sama yang fardu zuhur, tidak ingat dalam takbiratul ihram itu sama yang total.
Selongang katanya Allah ya kita tak peduli ingat tak ingat tak ada pikirin. Jadi di satu sisinya awak menyangkut sembahyangku tadi layawatullah sodap dan segala macam lah kita kojon perintah Allah Ta'ala, tapi karena ada sesuatu di dalam sembahyang itu setiap rukun itu ada syarat Oke, itu kita penuhi syarat dulu. Kalau nak minum apa nama tadi ada gole ada air tidak. Kalau nak menaki ada pisau ada cawan ada sudu rukunnya batang kota ada kompor batang kota harus kunsu kedua kota kan malu. Kalau nak panen sawit kan dibak dodos dibak angkung. Artinya seluruh perjalanan itu yang secara fikihnya itu punya syarat. Begitu dulu kita. Ibu para jemaah yang yasin rahmati dari Allah SWT. Jadi membaikkan sembahyang itu, membaikkan akhlak kita, membaikkan hubung silaturahmi kita, membaikkan urusan rezeki kita itu dengan sembahyang. Usaha sembahyang joki datang bukan seperti itu, artinya usaha tak membuat bekas sudah hakikat ini. Tidak. Kita bergerak membaca itu siapa yang menggerakkan kita? Allah. Kita tengok kalau memang membuat bekas usaha kita. Sekarang menaki saya elok itu panen baru sampai rumah atau tanggung naki namun bulu jat padahal panen lontang itu tandanya rezeki kita tak boleh bekas kuasa kita. Kadang dalam hujan meniti naki dalam itu tengok satu lebih rumah namun tak pendang sampai sebagi hujan. Kadang kembali keluar. Jadi kita artinya tadi kalau Allah nak membuat joki kita dengan mudah artinya ada jalan-jalan yang tak kita ketahui. Maka itu di dalam di dalam duduk antara dua sujud itu tonang baca sikit di apa betul Rabbi firli warhamni wajburni lalu baca sampai ujung ingat Allah datangkan rezeki dimudahkan segala joki Allah Ta'ala. Lah ada tempat kalau masalah urusan rezeki pada duduk antara dua sujud. Tapi itu dari orang ibu ni puan ni apa nama itu koji nama ayam. Coba bertonang-tonang baca itu. Tapi jangan terlalu lama juga setengah jam duduk antara dua sujud itu belajar. Hilang lah, hilang lah. Kalau dicopot ini, coba naik satu pertanyaan. Hakikat sujud, apa hakikat sujud? Itu sujud menyembah Allah, apa hakikatnya? Yang sebenar-benar sujud apa? Arti hakikatnya sebenar-benar ya? Nah, kata tentu ber ya, itu baik. beda dah. Dia boyong lah. Aku hilang selesai hidup. Mati jalan itu apa? Mati ada ternyata dalam belajar itu masuk suku. Yang boleh dapat dasar belajar itu tak masuk suku. Ampun dah tadi. Tidak ada daya dan upaya itu tak. Itu makamullah orang makam marifat namanya. Itu hakikat sujud. Arti hakikat itu kalau di bahasa Allah yang sebenar-benar. Sama ada hakikat semayang 4, yang sebenar-benar semayang itu. Itu jauh dah. Lah bebo dulu jadi kalau nak membaik urus joki ya tapi semayang pula iya tapi jangan semata semayang ya dah sampai bodak ya Mau enggak deh. Kalau semayang di tak kau lap dah. semata semayang ini tidak sampai bodak atau kecil ya Tidak deh itu. Dia saugan betul. Tidak ada membuat. Tak. Sudah mayang bawa obut dia duduk toga. Apalagi kalau semayang seperti ke malam semayang sunat tahajud ada sunat taubat sunat apa namanya sunat hajat kenes kena belaki ganting sunat hajat ada. Kalau nak berkayu kita dengan ilmu agama, dengan ilmu hikmah, ilmu laduni, nak sonang mapal-apal baca, nak sonang ibarat mapal-apal sahab, semua sunat tahajud. Aku batu gayo baca selawat poning malu nak mapal, cuma semua sunat tahajud dulu. Selawat banyak ya. Nah, sekali ni sunat tahajud itu lama terbuka yang itu langit sampai ke 7 nah, tu terang tanah apa yang baca dapat.
Sekali nang ceramah orang lapel. Iku boye lah itu. Rupanya bakul kita tidak kalau apa betul enggak baru. Ingat tak boleh, tak berbuntut. Iya. Dampaknya kan ada campur. Iya kalau selain tak ada dulu kita angkat. Jadi kalau biasanya tajuk itu sangat banyak. Kalau nak jadi ustaz nama yang tajuk itu jauh ya. Ya bukan cerita tidak ampun dulu karena kita yang mengkaji kami belajar selama dua kita. Beluti 55 itu berlompat dibuat bantal tadi. Asal mati ikut kantuin guling, no pernah tahan kepala sanding ngebluti untuk diompat kan? Ambo pun cukup yo. Dalam lomba tapi beluti 55, ambo bola tikung cepat sanding date kan? Entah ini, tentu sibuk napal deh. Ayo tidak mau tidur, macam mana? Kalau sekolah berlokam juga, tak mayang ini. Tapi insya Allah, apa namanya kalau dulu semayang itu semayang itu ada syarat sampai ke rukun 3 boleh itu apa namanya? Misalnya syarat Fatihah, apa namanya tadi? Syarat nanti rukun, syarat sujud, syaratnya apa? Sonang mapal apa kita ada pemikiran lain, tertutup artinya terbuka hijabnya. Engkau gitu dia mapal salawat, itu ada salawat itu lah kan? Salatullah ya. Rentu pun banyak terdapat. Doa tomat tengok. Dan lalu mana? Tak mahu kan melopenya dulu. Kalau dalam bonti, pentingnya dan ketua rumah keropok itu tahu kocik dia kan apa tak apa. Apa dah? Tu mau ngikut, nak mau ngaknya dah bulan. Apa nak mau mulut kita itu. Mulut yang terbuka itu mati doa tomat. Ada sebagi sengaja tak buka aja mulai jauh sampai sudah. Ada sama-sama bertobat. Mana mengikut itu lah dek. Mati ni. Baik itu Ustaz Somad kami jadilah gitu ada catatnya gitu kita dapat juga kami lah gitu itu kami apa nenda kan Kami itu pula kan kantor jadilah tapi mereka di samping tadi kan ada kami kan catatnya tadi walaupun dia udah Ngapa jadi dong? enggak lah apa menyentuh mereka kan kami sana itu kamian nah ada lagi Dosa-dosa. tapi sengaja tidak ada lah bebo jadi membaik semayang itu dengan 3 ada kalau kita paham ada rukun qauli rukun fi'li rukun qalbi. Jadi kalau nak membaik hati awak pada rukun qalbi kemana bu? Ditaklukkan kepada sifat apa? Sifat 20 rukun qalbi Bakal bubui. ya rukun qalbi ditaklukkan kepada sifat ekor rukun qauli ditaklukkan kepada sifat ekor rukun fi'li artinya ditaklukkan kepada sifat ekor. Kau nalar buat. Nah itu dengan ekor ucap balik itu ucap balik ya. Arti qalbi apa? Perbuatan? Qauli? Kauli. Kalau fi'li PL tak kelakuan. Fi'li PL, qauli? Anggota. Anggota PL lah boleh. Qauli. Ini kayak nyanyi berapa nama? Lidah. Jadi senang tanya, rukun qauli ditaklukkan kepada sifat apa nama lidah deh? Kalau kita bercakap dongeng, jadi ditaklukkan kepada sifat Sami. Kalau perbuatan ditaklukkan kepada sifat basir. Lihat. Qalbi ditaklukkan kepada sifat Kalam. Kauli kan berkata deh. Tahu apa dah? Qalbi, perbuatan hati kita ditaklukkan kepada sifat apa buat? Sami mendengar. Kalau perkataan rukun qauli ditaklukkan kepada sifat sami, laqad sami Allah telah mendengar Allah. Jadi segala perkataan kita dalam sembahyang mendengar oleh Allah. Innallaha basirun mutakallimun. Artinya Allah melihat segala perbuatanmu. Jadi seluruh perbuatan kita dalam sembahyang itu ditaklukkan kepada sifat basir, itu dilihat oleh Allah. Alimul ghaibi wa syahadah. Berarti ya? Allah mengetahui barang yang gaib apalagi bang yang nyata. Jangan kan nantinya
hati kita jangan kan tumbuh perbuatan kasih gitu apapun dotak roti dalam donyut nadi gitu sedangkan barang yang goib yang tak nampak gitu alam kubur alam akhirat alam padang asal sengaja Allah tambah tentu apalagi barang yang nyata hati gitu artinya diketahui seluruh perbuatan hati gitu. Jadi memperbaiki sembahyang itu baikan sembahyang itu bapak cakap kita nak ingat Allah Taala bapak cakap kita nak khusuk subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, jadi agak tonang itu timbullah rasanya. Tapi subhanallah wa bihamdi apa lah cakap nak ingat Allah Taala. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Memang selama itu dari kalau Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni tidak bisa memasang khusus itu kepada Allah. Manolah kau semata-mata itu sakit begitu begitu karena apa? Karena kita tak ada meminta kepada Allah. Itu di dalam hikayatnya duduk antara dua sujud atau buka seluruh ladu rezeki itu bukan di mudana tanah tidak di bawah ini yang tang ada jalan-jalannya Allah membukakan pintu rezeki kita tapi kita baik kan tentang itu jatuh tapi jangan tentang itu ya itu tentang itu udah bisa pula ada memang sekarang sembahyang waduh kita teliti kita ulang-ulang kita tengok-tengok sembahyang kita di mana kono sembahyang kita apa caw sama yang aku sengaja nak mengingat Allah Taala. Jadi ada instruksi dia artinya kita untuk memperbaiki dia wak. Jadi apabila lebih kita dalam semayang seluruh perbuatan hati kita diketahui oleh Allah, seluruh perkataan kita didengar oleh Allah, seluruh perbuatan kita dilihat oleh Allah. Baik silaturahmi kita pada manusia. Ayo tak kira. Ada tak sakit hati orang apa karena diketahui dalam Allah tadi. Jadi hilang sifat sangko, hilang sifat sifat takbur, hilang sifat nantinya sifat hasad. Kenapa tadi? Karena saya yakin seluruh perbuatan hati itu pasti dipertanggungjawabkan. Maka itu dalam kitab itu dalam kitab kita memazali jangan disangko dosa yang sore kok. Bose, tapi bose dosa hati. Contohnya syirik, contohnya hasad. Al hasadu yakulu hasanati kama ta'kur narul hadab. Nah, iya. Hasad itu memakan amal kebaikan seperti api memakan kayu yang sangat baik. Apa itu ada manusia? Misalnya buat hasad pada ibu berumah bose yang pun yang tak masuk sudah, rumah sana membuat di mana dulu tak sudah. Atau baki lah itu atau dia diguncang lah digompong tentu tak ada bu tentu dia tapi seluruh amal ibadah malah pindah ke bu. Nah itu contohnya tadi seperti api yang memakan kayu yang saya kau ingat tu saya gombang palu selama-lama. Nah oke tapi uang tak ada tentu asal kita membuat bekas tak tidak. Jadi uang itu hasad kepada uang itu bertambah dimudah, Allah itu bertambah sakit hati kepada uang itu semakin terjepit. Dosa bertambah, dosanya pindah ke awak palu, awak poikenya itu semakin misal. Nah itu. Jadi apabila kita mengetahui bahwa hati kita itu dilihat, diketahui oleh Allah sama naman tonang Allah. Tidak ada apa risau dengan uang. Siapa nak kayu, siapa nak sonang, siapa nak berkebun luas, siapa nak buat rumah bose, siapa nak berlaki baru, tidak ada dah. Anas. Tadi sebelum nengok berlaki baru tadi sebelum jodohnya kan. Jadi tak ada artinya seluruh perjalanan hati kita masuk diketahui oleh Allah setonong-tonongnya sehat, ada tonang, nyaman di bak tidur. Aduh selama tak mau tidur atau nak mau tidur atau berpikir ni orang. Aduh kalau penyakit tak mau tidur. Apa kalau stres pemikiran. Kalau pemikiran kita tidak ada berpikir apa ni babak selawat nanti tidur. 2-3 buah selawat kamu dibaca lama tidur. Kenapa pemikiran kita kosong? Usahanya anggota badan itu kata Imam Ghazali ibarat rajam kita yang merusak madu. Ibarat cukur dititik setitik dan sudah golek pasti usah di cukur tu. Madu ni segolek. Kenapa?
sebab menjadi hancur. Jadi dari itu hati kita jaga betul lah. Apa sebab esok di padang mahsyar esok karena hatiku banyak uang masuk surga, karena hatiku banyak masuk neraka. Itu dia kena mencipta untuk ahli ibadah. Inyo dapat pahala haji, inyo pahala dapat umroh, dapat pahala masjid, dapat pahala nantinya bersedekah anak yatim, fakir miskin. Karena apa niatnya ada, tapi waktu tak ada bersedekah. Niatnya ada untuk haji, niatnya ada untuk umroh, niatnya ada untuk masjid, niatnya ada untuk bersedekah, tapi tak bisa dibuat karena barangnya tak ada. Tapi di bawah yang salah pahala sama dengan yang niatnya. Isu gitu juga deh. Salah lagi ada aib busuk hati gitu itu isu di padang mahsyar dibukakan oleh Allah. Sebulan dan sebulan nak terpampang hati yang busuk sakit hati pada sana isu terbuka selalu. Jangan disangka hati kita itu perbuatan hati kita itu tak dibuka itu terbuka selalu biasa. Jangan heran lagi. Kalau ada kebaikan itu sudah dibuka aja. Oh sebulan bersebulan memang punya saja tidak apa nak mani pada tapi hati yang betul baik Allah sana pun dibukakan film mati ya tadi. Hanya film hati itu. Ada film hati gitu, kalau dibuka bertonton ramai. Terlanat sebulan, terkutuk sebulan. Kalau malah rupanya tu idol pakai jilbab yo betul lalu kepala menepai menunduk rupanya penyakit hati. La ilaha illallah menunduk busuk. Kita buka itu. Jadi jangan heran artinya maka itu kita jaga hati gitu. Kita jaga banyak-banyak bersikir, banyak-banyak mengingat mati. Sebanyak apapun usaha buat acaranya kamu pasti masuk kubur. Yang kedua rukun kauli. Kauli kita tadi perbuatan lidah. Ya, perbuatan lidah. Ada tak malaikat di samping awak? Ada enggak? Besi-besi terongnya tak banyak. Tapi kalau kami tadi kan terongnya punya dah. Mungkin juga tak dicatat ada. Tapi film ada film kami tadi uang selawat kami ya uang macam doa tobat gitu kami ini yang mulut tadi kan ada catat itu karena ada film sebulan duduk di matahari yasin itu mulutnya kami ini kau filmnya jadilah menongi kan menongi ya dapat ya kami apa loh bukan kami tak ada usaha nampak ini menjadi zaman apa aja kita kan ada ikut ada golongnya itu sebetulnya golong apalagi kalau kita masuk di yasin mana ada golongan tak golong tak apa nama jadi terongir orang kampung orang mata masuk di yasin kan usah sakit hati yang berapa terus padahal kita memang tak ada golong apa ini golong pentingnya macam yasin tak ada golong berselawat tak ada golong bertobat tak ada Golong apa? golong bersedekah pentingnya apa nama tadi sedekah masal impak 5.000 sebulan tak ada jadi golong apa nama kita rumah tobat di siapa pula Betul-betul memang nanti asulah. Di rumah perbanding. Nyebuk ya. Iya. Kalau di dalam kitab Silosurikan itu. Jadi setiap umat yang ada berjalan itu aku menjadi saksi. Jadi saksi. Berapa banyak kita menjadi saksi sampai ke bumi ketujuh itu menjadi saksi. Ada tak umat itu ditingkir orang alim. Kalau laku madri itu kan orang alim kan tak ada iman nanti tak ada orang apa kan. Tak mungkin kita bayi cuma itu. Kalau dengan bapak makan ini tak bayi cuma itu. Atau nak nengok ibu cuma je setiap hari kita tengok. Setiap hari cuma tidak ada niat nak tengok ini orang. tak ada niat. Ya, apa lawan apa dia? Nak jumpa dengan kawan banyak tu. Apa tu ni? Coba bayangkan barang siapa dari kaki melangkah tu niat mengumpul silaturahmi, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang haram. Ulum bangkat dari rumah nak balik dari jam pun tanggal 1.2 kalau bingung silaturahmi. Jadi gitu kalau tak masuk yasin tak ada perkumpul, gimana datang? Tolong apa nama? Ada golongnya itu tadi, golong yasin ini tak bisa kita dicatat golong yasin. Golong orang bertobat, tobat sama golong orang bersalawat. Golong orang menuntut ilmu banyak taik dapat pahala gitu. Jadi golong bersalawat catat pahala bersalawat. Golong apa lagi golong bertobat catat golong orang bertobat. Kalau lah tercatat golong orang yang bertobat tidak dicipta masuk surga. Pasti masuk surga. Pasti. Golong orang yang bertobat. Jadi surga di kami itu pula. Kalau masuk mulut tak kami dia kan. Nanti nyanyi apa mengenai sedih kan.
Ikut soal tak lo, an kita ketian. Dalam hati ya. Oh bangun. Apa tahu doa lah. Dalam hati gitu loh. Jadi apa ya namanya golong kebaiknya kampung lu gitu masuk. Golong memasak masuk, golong keteroyong masuk. Karena aku tadi tadi membau. Iku indah wanita tau, pe warna matinya ada pesakit tau, pe sumbang menyumbang tau, pe warna mengujung itu tau, pe tak ada masuk dalam golong. Kemana cik? Nah kesana tuh kok iya po mengujung yang sana tuh. Nggak po iso kan? Gitu. Nah tak po iso bosan lah. Nah jadi angkat untuk apa? Satu tak ada. Banyak mungkin. Banyak. Jadi jangan kita sangat mudah masuk surga itu karena itu ada catatan-catatan yang masuk kita tidak beramal. Oh teman itu lah beramal seperti itu. Sangat banyak amal di pengiritan itu. Dan yang terakhir yaitu rukun fi'li, perbuatan anggota. Nah itu rukun ditaklukkan kepada sifat berapa? Apa buat? Sifat pasir. Nah, jadi rukun fi'li perbuatan yaitu anggota ditaklukkan kepada sifat pasir. Iko jelawang, eda. Itu kesempatan. Iku kopi kalau jalan ke ketawa. Nah, menandakan kita berakhlak tadi, eda. Tidak payah ada uang lagi deh. Nah, itu menandakan kita berakhlak. Tetap obe tempung awal pun tetap paling ke kodok ke tanah awak ada. Tetap obe tempung awak dengan tempung uang, ya dah. Nah, terus obe. Jadi menandakan kita berakhlaknya ada tempat yang longang, benar. Apabila kita berakhlak ada tempat yang longang, pasti kita tak mengkengkel tuang awak. Ah, itu kan tanda ya. Aku kenapa tadi karena kita masuk lihat oleh Allah. Jadi sedikit tahu dia. Baik tak hubungan silaturahmi gitu. Ada tak tipikal kita buang penjui? Tak ada lagi? Anak kanin, sesama banyak berondol. Ambo kadang boleh main hubungan dia. Naik kontrak tu. Takut tanya tu ah. Iya tak menyan. Ya. Tidak kena kayu dengan suka dan doa. Saya sering tu gaji. Iko agak bangun, mak untuk punya awak tugas ni kan bu, tak nyata orang kan bu. Kami solah. Awak susu pada uang cik. Kan lah banyak uang sejarah apa Islam sejarah kan banyak di kita dalam saja. Ada 3 uang anak murid tadi dah. Nah itu ni. Aku bayar si kosong. Semoli. Pokoknya yang tak diketahui. Nah, mana tempat yang tidak ketahui semoli. Nah, saya kawan tadi semoli kosong nampak mesin semoli. Kawan tadi jauh-jauh sikit. Anak seorang tadi di mana semua dia ada yang nengok. Di sebelah semua dia ada yang nengok. Ada jadi juga tak semua dia. Apa tak semua dia kita tuan guru tadi. Di mana pun kita nyoba buat dia ya Allah kita tak sanggup semua dia ada. Nah, jadi di mana pun mati kita. Kenapa kita tak sanggup mengambil otong tadi karena dilihat oleh Allah. Iku kadang-kadang lalu dengan ampun buah tu kalau nampak di patan tu ni iku sebanyak tak buah aja, kan? Karena tadi dilihat oleh Allah, ya Lagi diambil kan? Lagi patah, banyak kono dua. Mau dilangkah ke belah rumah sampai kau niu, tak ilah, nak banyak aja. Awak kan dapat niu dia tu. Jadi mana tak makan niu nanti, ni di basuh dia. Itu niu terbanyak, agak tuan tu betul ambil lah, batang-batang ambil lah gitu. Disuruh orang coba awaknya deh. Tak sah. Bo kau tak dah ambil dah kau tunggu bang. Kalangan mami perlu tak sanggup. Itu tadi basic kau tak akan niu, basic kau memodi. Tak dapat memodi basic kau tak akan niu. Itu contohnya. Awak sebuahnya sangko orang mana tahu. Artinya ditanamkan dalam hati jadi kita rasa takut. Karena apa tadi? Karena semayang tu tadi. Semayang apabila kita baik, semayang kita di luar semayang kita pasti. Itulah ada pasti. Karena Allah, barang siapa kita yang menjaga semayangnya, pasti semayang itu akan menjaga di luar semayang. Tak jago. Jauh daripada sifat asal dalam hati kita, jauh dari sifat buruk sangka, dari berkata dusta segala macam sifat mengunjing, sifat memfitnah, jauh karena kita baik semayang kita tadi.
Mungkin dalam pengaji kita, masuk itu langsung lagi kita perdalam semayang. Itu secara PK aja nih. Kalau secara tauhid ya semayang, secara tasawuf ya semayang, itu mungkin kita bapak pau yang dapat. Itu contoh tadi ada ikat semayang, ada utak semayang, ada nyawa semayang, ada semayang syariat, semayang perekat, semayang hakikat. Allah Rabbi banyak ilmu untuk semayang. Bukan cukup kita mempelajari secara kitab biasanya, tidak ada artinya banyak ke dalam semayang tidak kita tahu. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar sambil kita masuk apa yang dapat kita buat. Artinya bukan untuk musak, artinya selagi dapat akal kita untuk memperbaiki dia kepada Allah Taala. Kalau ada nak bertanya lima minit kata ada kita tutup dengan doa. Mungkin demikian pengaji kita pada petang itu. Mari sama-sama, ya sama-sama semayang. Jangan sempat semayang, jangan sempat tak semayang. Kalau masalah baik tak baik itu kita bahas, tapi semayang jangan tinggalan. Apa sebab? Karena masuk subuh itu memang dengan sembahyang. Kalau bagaimanapun amal kita kalau tidak semayang tak masuk subuh. Yakin saya yakin apabila kita tinggal semayang, apalagi memang tak ada lagi nak semayang, jangan masuk subuh ni. Tak kena ada jadwal ni. Mungkin demikian apa yang bersampaian. Kalau ada kesalahan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kecil? Balik Balik. asal baliknya Nan may ada kembalian? kembaliin tapi Mga kanan. Ano kaya? Mana kembalinya rat? yung sabi tigon Mana tu? Oh, benar. Oh, yang sakit itu. Oi. Kan pada betukul, pada petukul ke kan semua Mau makan na. kan duit malam minggu. Mau mau habis. Kan duit siapa? Pak Udin, ayam 40. Tidak ada. Mau mori habis gitu ya? Anten kah? Anten nak. Oh, pintu na mori habis. Dikit Mau menggali kasakan duit kau. Jangan kau.